Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Zidan Muhammad. Saya membuat video ini tujuannya untuk memenuhi tugas saya mata kuliah ekonomi digital. Nah, di ekonomi digital ini saya belajar banyak hal, dan ada hal-hal yang saya belum ketahui menjadi tahu. Jadi saya akan mau menjelaskan di video kali ini. Ada 4, yaitu yang pertama ada Tableau, kedua ada Medium, yang ketiga ada Figma, dan yang keempat Digital Marketing Finance. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang Tableau. Oke, jadi Tableau adalah platform bisnis intelligence untuk membantu dalam dan melihat dan memahami data. Tableau dapat membantu menyederhanakan data mentah ke dalam format yang sangat mudah dimengerti. Analisis data pun bisa dilakukan lebih cepat dengan Tableau dan visualisasi yang dibuat dalam bentuk dashboard dalam bekerja. Data yang dibuat dengan menggunakan Tableau dapat dipahami oleh profesional di semua tingkat dan dalam organisasi, bahkan memungkinkan penggunaan non-teknis untuk membuat dashboard yang disesuaikan. Nah, Tableau ini terbagi menjadi 2 manfaat utama, yaitu yang pertama ada developer tools. Tableau digunakan dalam pengembangan seperti mendesain bagan, dashboard, laporan, dan visualisasi. Nah, yang kedua, produk Tableau ini dalam kategori adalah Tableau publik dan Tableau desktop. Sharing tools Tableau digunakan juga untuk berbagi laporan, visualisasi, dan dashboard dengan penggunaan alat pengembang perangkat lunak. Tableau online, reader, dan server adalah produk dari Tableau Sharing Tools ini. Secara umum, Tableau berfungsi untuk mempercepat pembuatan visualisasi interaktif dari pengolahan data tertentu. Tableau juga dengan mudah digunakan untuk proses implementasi data serta mudah dipelajari. Tableau juga secara khusus dapat menerjemahkan data ke dalam bentuk visual atau presentasi dan mengolah metadata. Tableau memungkinkan pengguna untuk membuat semua visualisasi ini tanpa melakukan pengodaan dan juga dapat mengambil berbagai ukuran data ke dalamnya untuk diolah. Nah, fitur-fitur terbaik dari Tableau: data blending, real-time analysis, dan kolaborasi data. Sebagai platform, Tableau memiliki 3 elemen, yaitu Tableau Prep. Tableau Prep berguna untuk merencanakan, membersihkan, dan mengombinasikan sumber data, yang sangat membantu untuk melakukan tugas di query eksternal di SQL, Excel, atau tugas lain yang kami serahkan pada tim IT. Yang kedua ada Desktop Tableau. Desktop Tableau itu digunakan untuk terhubung ke setiap sumber data demi mendapatkan jawaban dari bisnis intelligence, menganalisis KPI, atau membuat dashboard interaktif. Dashboard ini dapat dieksplorasi untuk membuat pengguna mengidentifikasi wawasan mereka sendiri. Dan yang ketiga ada Tableau Server atau Tableau Online. 2 opsi dengan fungsi yang sangat mirip yang digunakan untuk membagikan laporan, jawaban, dan dashboard dengan semua pengguna lain. Elemen ini juga bisa menentukan otorisasi supaya hanya orang-orang tertentu yang memiliki izin saja yang bisa masuk. Yang kedua ada Medium. Kalian pernah dengar Medium? Nah, mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Nah, Medium itu adalah platform penerbitan online seperti blog, seperti halnya WordPress.com, Blogger.com, Tumblr, dan Weebly. Di Medium bisa menerbitkan tulisan, entah itu opini, pengalaman hidup, cerita suka, duka, atau bahkan kritikan. Bedanya di Medium, Anda tidak bisa secara leluasa mengubah tampilan story sebutan untuk artikel yang terbit di Medium, menambahkan widget seperti di Blogger atau WordPress, atau menyematkan video di footer. Medium lebih fokus pada isi konten dan koneksi yang tercipta antar pengguna lewat bacaan-bacaan yang tersedia. Jenis artikel yang ditulis dapat berupa esai dan listicle atau poin-poin, namun bentuk listicle ini kurang disukai oleh para pembaca. Pengguna Medium tidak hanya bisa membuat artikel saja, tapi juga membaca tulisan-tulisan yang tersedia di sana. Tulisan yang disajikan pasti kualitasnya tidak main-main. Nah, Medium menyajikan layout penulisan yang sederhana, simple, tapi tetap elegan untuk dibaca. Platform ini juga memberikan fitur-fitur kecil yang akan menunjang proses penulisan bagi penulisan. Nah, fitur-fiturnya ada publication. Nah, postingan yang dijadikan satu set publikasi tulisan-tulisan yang kita buat sendiri atau tulisan-tulisan dari penulis lain dapat dikumpulkan juga di akun Medium kita. Nah, yang kedua ada post. Adalah tulisan apapun yang kita buat sesuka hati
yang disebut membuat postingan. Tulisan dari perorangan, kelompok, atau apapun bisa ditulis di sini. Yang ketiga ada format tulisan. Fitur format tulisan yang ditawarkan oleh medium beragam. Ini bertujuan agar para penulis merasa seperti menulis di Microsoft Word. Nah, fitur-fiturnya berupa bold italic, header, quotes, break, dan link. Yang bold untuk menebalkan tulisan, italic untuk membuat efek, miring tulisan, bold italic untuk menebalkan dan membuat efek miring tulisan, header untuk membuat judul dan subjudul, quotes untuk membuat kutipan ukuran kecil dan sedang, break untuk membuat bagian baru, sedangkan link untuk memasukkan link pada tulisan. Lalu ada note. Note adalah fitur komentar untuk berinteraksi yang dimana hanya si penulis, komentar dan penulis artikel tersebut dapat melihatnya. Ini tidak bersifat publik. Dan lalu ada respon, adalah fitur komentar untuk berinteraksi yang sifatnya kebalikan dari fitur note, yakni bersifat umum. Pembaca dapat memberi komentar dan membalas respon dari orang lain. Lalu ada topik, berisi beraneka ragam. Topik tulisan yang tersedia di Medium ada topik politik, kesehatan, budaya, teknologi, dan lain-lain. Kamu bisa memilih topik mana yang akan dibuat tulisan. Kamu dapat menulis di sini secara free atau gratis. Lalu ada story. Story ini merupakan sebutan untuk setiap postingan tulisan. Setiap story tercantum informasi waktu baca, waktu publikasi, dan tanda bintang. Dan ada satu lagi, clap. Cara kerja fitur ini serupa dengan fitur like. Kita dapat memberikan respon suka terhadap tulisan yang telah dibaca. Tinggal klik 2 kali, kayak seperti tepuk tangan. Komen. Kita dapat mengomentari tulisan yang telah dibaca. Keunikan fitur komen di sini terletak pada kita bisa mengomentari secara keseluruhan atau memilih kalimat tertentu yang ingin dikomentari. Lalu ada bookmark, kita dapat menyimpan artikel yang menurut kita bagus dan menarik. Lalu ada share, kita bisa membagikan artikel di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan email. Dan yang kedua ada recommend, dan terakhir ada recommend, kita bisa menemukan rekomendasi terkait tulisan yang dibaca. Lalu ada find and follow. Fitur ini digunakan untuk mencari topik yang kita inginkan. Kita dapat juga mencari tulisan berdasarkan penulis, publikasi, dan postingan. Nah, yang terakhir ada digital marketing funnel. Nah, digital marketing funnel itu atau yang disebut pula sales funnel adalah model yang menjelaskan beberapa tahapan bagi audiens sebelum melakukan pembelian produk yang ditawarkan. Tahapan inilah yang disebut dengan customer journey. Nah, biasanya tahapan ini dimulai sejak mereka mengenal suatu brand atau brand awareness, memutuskan untuk membeli produk hingga menjadi pelanggan setia bisnis tersebut. Model ini sudah banyak digunakan oleh bisnis dalam memetakan strategi marketing yang tepat, bahkan dianggap sebagai dasar dalam melakukan strategi tersebut. Secara marketing, funnel ini bisa menjadi panduan bisnis dalam memetakan customer journey pelanggan mereka. Nah, sebenarnya marketing funnel ini sudah ada sebelum strategi digital marketing berjaya. Hanya saja prosesnya berkisar pada kegiatan promosi secara konvensional. Kini corong digital marketing funnel diisi pula dengan berbagai strategi digital di dalamnya, seperti penggunaan media sosial, iklan berbayar, SEO, konten marketing, dan lain-lain. Penerapan digital marketing funnel tidak selalu sederhana. Justru ada beberapa kerumitan dan tantangan sendiri setelah menentukan tahapan funnel marketing ini. Pertama, banyak sekali channel digital marketing yang harus digunakan sehingga kita harus memilih strategi paling efektif, mulai dari SEO, display ads, social media marketing atau SMM. Semua channel itu harus digunakan pada tahapan yang tepat. Nah, kedua, setiap pelanggan bisa memiliki pain points yang berbeda. Misalnya adalah bisnis catering makanan sehat, ada pelanggan memiliki pain point seperti ingin menurunkan berat badan, tidak punya waktu memasak, dan lain-lain. Nah, penerapan digital marketing funnel pun harus disertai pula dengan pengetahuan mendalam mengenai variasi kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir ada tingkat awareness. Brand pelanggan berbeda-beda seperti bisnis catering tadi. Mungkin ada yang sudah mengenal brand tersebut sejak lama dan ingin mencari alternatifnya. Ada pula yang baru mengenal brandnya. Itulah mengapa tahapan marketing funnel membutuhkan strategi dalam pembuatan konten secara digital. Nah, manfaat utama digital marketing funnel ini
Digital marketing funnel ini dibuat agar bisnis bisa menggunakan strategi pemasaran yang tepat dalam setiap tahapnya. Saat ini sudah banyak bisnis yang menggunakan pemasaran digital, tapi sedikit yang paham mengenai tahapan pemilihan calon konsumen. Memetakan strategi digital marketing funnel bisa membantu bisnis mempersiapkan strategi dan produk yang mereka pasarkan di setiap tahapnya. Adapun manfaat utama dari menerapkan funnel marketing ini adalah bisnis bisa membuat segmentasi yang lebih baik dalam pemasarannya. Mereka bisa membuat konten iklan atau media sosial atau dengan pesan yang lebih menarik dan bisa menarik perhatian calon pelanggan. Nah, semoga audiens di medsos atau website bisa berkonversi menjadi prospek atau pelanggan yang lebih mudah. Perlu diingat, funnel ini harus diterapkan dengan benar sehingga nilai konversi semakin meningkat. Tidak hanya mengetahui strategi untuk pelanggan, funnel marketing ini juga bisa meningkatkan produktivitas tim dan bisnis secara keseluruhan. Saat mereka bisa menghasilkan konten dan iklan dengan efisien, mereka tidak akan mengeluarkan biaya dan waktu yang sia-sia. Mereka pun bisa fokus untuk mengerjakan strategi pemasaran sesuai dengan tahap yang dilalui pelanggan. Pemilik bisnis juga bisa berkomunikasi langsung dengan audiens melalui konten yang tepat untuk mereka. Nah, itu semua hal-hal yang saya pelajarin di mata kuliah ekonomi digital. Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa ambil mata kuliah ekonomi digital atau belajar secara mandiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen.